Assalamualaikum Pak Robin, Pak Rais. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Salam sehat, salam Pagi. sejahtera untuk kita semua ya Pak ya, Pak Rais dan Pak Robin. Pada kesempatan yang baik ini nanti kita akan mengadakan latihan coaching ya Pak. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bu Yulia, nanti sebagai pengamat. Kemudian Pak Rais sebagai coach dan Pak Robin sebagai coach. Nah, sebelum mengadakan praktek latihan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Robin berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach pada kesempatan kali ini. Nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, yaitu saya akan amati, yaitu tentang alur tirta Pak, pada kegiatan coaching hari ini. Yang meliputi, nanti kan ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan ya Pak. Kemudian yang kedua, nanti ada kompetensi yang dimiliki oleh Pak Robin. Nah, itu adalah beberapa rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini Pak Robin. Kalau boleh tahu, Pak Robin pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Pak Robin kembangkan? Ya Bu Yulia, terima kasih. Kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present Pak Bu Yulia. Yang kedua yaitu sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Pak. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak yang akan dikembangkan oleh Pak Robin. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan, ingin diobservasi oleh Pak Robin? Itu Pak Robin ceritakan. Dari ketiga kompetensi tersebut, yaitu mengenai mengajukan pertanyaan berbobot Bu Yulia. Oh, oke Pak. Kemudian apa Pak indikator dari pertanyaan berbobot Pak Robin tadi? Indikator keterpakaian tujuannya itu loh Pak. Ya Bu Yulia. Harapan saya itu melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu Yulia. Dan yang kedua yaitu coach bisa memunculkan ide-ide baru, begitu Bu Yulia. Oke Pak, ini sudah saya catat ya Pak ya. Berarti nanti Pak Robin ingin nantinya Pak Rais mendapatkan solusi dari permasalahan serta mampu memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Pak Robin? Betul Bu Yulia. Oke Pak, baiklah. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Rais dan Pak Robin. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Robin. Mohon maaf Pak, apakah Pak Robin ada waktu luang hari ini Pak? Waalaikumsalam Pak Rais, selamat siang juga Pak. Ada apa Pak Rizka? Mungkin ada yang saya bisa bantu? Oke, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya, saya jadi mengganggu waktu Pak Robin nih. Tidak apa-apa Pak Rais, monggo. Gini Pak Robin, akhir-akhir ini Pak, saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kok ya pasif ya Pak, kurang bersemangat belajar dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Dan hanya sedikit sekali siswa yang mengerjakan tugas Pak. Nah, jadi nilai yang didapatkan juga masih jauh dari KKM Pak Robin. Oh gitu Pak Rizka. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini Pak Rais? Ya, saya sih harapannya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami Pak. Kira begitu. Menurut Bapak Rais, hal apa saja yang membuat siswa Bapak kurang bersemangat dalam belajar bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya,
hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias atau kurang bersemangat dalam belajar, itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak. Karena memang dalam kegiatan pembelajaran saya juga masih terlalu monoton, Pak. Saya masih sangat dominan dalam bercerita. Kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk bisa berpendapat. Saya juga jarang menggunakan alat-alat peraga, sehingga seolah-olah siswa saya ya cuman jadi pendengar saja gitu, Pak. Oke Pak Rais. Nah, sekarang Pak Rais, kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar dengan Pak Rais? Ya, kalau menurut saya ya Pak, siswa itu pasti pengen pembelajaran yang asik, yang menarik, yang tidak monoton, sehingga mereka tidak jenuh dan bosan, Pak. Wah, saya sependapat dengan ide Pak Rais. Lalu, menurut pendapat Pak Rais, apa saja yang bisa membuat siswa itu asik dan tidak bosan pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, Pak Rais? Ya, kalau saya pikir lagi ya Pak, pembelajaran itu memang sebaiknya harus berpihak pada siswa, Pak, agar siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Nah, mungkin saya bisa menggunakan alat peraga, kemudian bisa saya kasih ice breaking, atau mungkin games-games sederhana, supaya pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan lebih menyenangkan gitu Pak Robin. Oh, mantap itu Pak Rais. Kemudian Pak Rais, mengenai tugas yang diberikan kepada siswa, apa penyebabnya sehingga kurang bersemangat dalam mengumpulkan tugas Bapak? Ya, kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Pak. Kalau boleh tahu Pak Rais, Ya, menggunakan sumber belajar apa saja Pak? kalau saya sih biasanya memang menggunakan buku teks, yaitu buku siswa Pak. Kemudian saya juga pakai LKS tanpa memberikan sumber belajar lainnya Pak. Jadi memang siswa saya jadi kurang termotivasi dalam belajar gitu Pak Robin. Kemudian menurut Pak Rais, adakah sumber belajar selain buku teks dan LKS sehingga dapat menumbuhkan semangat untuk belajar siswa Pak Rais? Kalau saya pikir ya lumayan banyak Pak kalau sumber belajarnya. Ada video yang bisa diunduh dari YouTube, mungkin ada gambar-gambar, ada juga benda-benda konkret, mungkin ada tulisan-tulisan atau cerita-cerita menarik dari internet, dan bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Pak, itu kita pakai Quizzes gitu Pak. Nah, betul sekali Pak Rais. Saya yakin sekali bila Pak Rais itu bisa menggunakan berbagai macam sumber, pasti akan membuat siswa itu antusias dan bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga siswa akan mendapatkan hasil yang diinginkan Pak Rais. Wah, betul juga ya Pak ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Rais untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Rencana saya kira-kira nanti yang pertama Pak ya, saya akan merancang pembelajaran yang menarik Pak. Jadi saya bikin RPP-nya dulu. Nah, nanti harapannya saya bisa menggunakan sumber belajar yang lebih beragam lagi Pak. Ada video, ada gambar, benda konkret, kemudian sumber belajar dari internet lain juga. Nah, saya juga mungkin akan pakai buku-buku referensi lain untuk mendukung pembelajaran saya di kelas Pak. Kemudian yang kedua Pak, itu rencananya nanti saya akan memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya pertimbangkan, saya sederhanakan lagi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya Pak.
baik dari kesiapan belajar, dari minat belajarnya maupun dari profil belajar siswa, Pak. Istilahnya nanti saya akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya itu tidak terkesan dipaksa belajar, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Misal ketika anak disuruh membuat drama atau disuruh menyanyikan lagu, melafalkan puisi, pantun dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak Robin rencana saya. Rencana Pak Rais sangat luar biasa, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan rencana Pak Rais bisa berjalan lancar dan siswa bisa belajar dengan senang, bersemangat, dan tujuan dari pembelajaran bisa masuk di siswa Pak. Oke. Terima kasih Pak Robin. Kemudian Pak Rais, Ya. komitmen atau langkah-langkah apa yang akan Bapak terapkan terhadap rencana ini Pak? Saya rencananya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menarik Pak. Jadi dimulai dari membuat RPP-nya dulu, sehingga nanti dalam RPP itu saya akan coba gunakan berbagai sumber belajar Pak, untuk dapat mengeksplorasi materi sehingga siswa saya nanti dapat menjalankan amanat Merdeka Belajar dengan baik. Dan saya akan coba membuat siswa-siswa saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi Pak. Saya akan coba memperbanyak diskusi-diskusi kelompok sehingga nanti siswa saya akan lebih aktif bertanya, aktif mengungkapkan ide-idenya tanpa terkesan dipaksa gitu Pak. Jadi saya akan serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada siswa-siswa saya Pak. Jadi mereka pengen pakai sumber belajar yang mereka sukai yang mana. Kira-kira begitu Pak Robin. Wah, luar biasa Pak Rais. Saya sangat mendukung langkah-langkah dan strategi yang Bapak ambil. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak Rais ya. Sesuai harapan Pak Rais juga. Ya, terima kasih Pak Robin atas waktunya untuk bisa sharing dengan saya hari ini. Terima kasih juga Pak Robin sudah mau memberikan coaching kepada saya. Mudah-mudahan saya dan kita semua bisa jadi guru yang mampu mengantarkan anak-anak kita jadi lebih cerdas, lebih pintar. Amin, dan amin, juga amin, anak amin, yang amin. patut dicontoh gitu ya Pak ya. Amin, amin. Ya, saya kira cukup sekian dulu Pak Robin. Terima kasih sekali saya sampaikan. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Robin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, tetap semangat Pak Rais. Terima kasih atas praktek coachingnya ya Pak Rais, Pak Robin. Iya Bu Yulia. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Robin. Tapi sebelumnya saya akan evaluasi terlebih dahulu tentang perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur ceritanya pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Dalam checklist saya, semuanya sudah tercentang. Dari mulai tujuan coaching itu menurut saya sudah disampaikan oleh coach. Sudah jelas sekali, yaitu ingin memecahkan permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme dan kurangnya motivasi belajar muridnya dalam pembelajaran. Pembelajaran yang selalu monoton, kurang menarik sehingga bisa merasakan kebosanan. Kemudian juga sudah tampak di awal tadi, indikatornya dari permasalahan tadi juga sudah tampak, yaitu memberi dan fokus pada masalah yang dihadapi, sehingga dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus menarik. Motif belajar siswa dapat meningkat dengan banyak sumber belajar dan referensi dan tugas harus disesuaikan dengan minat siswa. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran yang dilakukan harus menarik, menyenangkan, kemudian pemberian motivasi belajar siswa juga dapat meningkat dengan banyak sumber belajar dan referensi dan tugas selesai tepat waktu, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawabnya juga sudah tampak, yaitu tadi coach
sudah bagus dalam menanyakan tentang komitmen atau tanggung jawab terhadap rencana dan strategi serta langkah-langkah yang diambil oleh coach dan berhasil membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam mengambil solusi yang dia ambil. Jadi untuk alur kita semuanya sudah tercapai ya Pak Robin. Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Robin ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berikut ya Pak. Tadi itu sudah tampak bahwa Pak Robin sudah menyampaikan pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Pak Rais dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang pertama buat Pak Robin, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang menjadi ketersediaan pengembangan yang tampak dari pengembangan yang diinginkan oleh Pak Robin? Coba Pak Robin ceritakan. Ya Bu Julia, terima kasih Bu Julia. Indikator yang tampak dari coaching tadi yaitu ada beberapa pertanyaan yang menurut saya adalah pertanyaan berbobot Bu Julia. Harapannya para nantinya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Kemudian Pak Rais bisa memunculkan ide-ide segar atau ide-ide baru untuk pengembangan dirinya sendiri. Ya. Tadi sudah nampak ide-ide baru diantaranya yaitu Pak Rais tadi akan merancang pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, gambar, benda konkret, sumber belajar dari internet, kemudian apa dia tadi, terus kemudian dia juga akan menggunakan buku-buku referensi yang mendukung dan akan memberikan tugas tidak terlalu banyak serta akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak bisa belajar dengan menyenangkan. Seperti itu Bu Julia. Oh iya Pak Robin. Nah Pak Robin, tadi kan sudah melaksanakan coaching, jadi sudah tahu perasaannya ya Pak, sebagai seorang coach, ya Pak ya. Ya. Dan tadi juga sudah mengembangkan kompetensinya sebagai coach, yaitu kompetensi coach dalam mengembangkan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya boleh tahu Pak, untuk coaching yang akan datang, misalnya kompetensi apa yang akan Pak Robin kembangkan lagi berdasarkan pengalaman Pak Robin coaching pada hari ini? Itu Pak. Ini Bu Julia, ya. Untuk ke depan ketika ada coaching lagi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa menjadi pendengar aktif dan kehadiran penuh sehingga dapat tercapai dan dapat meningkatkan kompetensi lebih baik lagi Bu Julia. Ya. Kemudian yang jelas pertanyaan berbobot ini juga bisa berkembang lebih baik juga Bu Julia. Oh, baik Pak Robin. Terima kasih Pak. Mungkin waktunya sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih atas coaching ini ya Pak. Saya ucapkan selamat buat Pak Robin dan Pak Rais. Dan saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli dan Bu Julia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Juli dan Bu Julia ini? Alhamdulillah baik Pak Rais. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu Julia, Bu Juli sudah berkenan mampir ke tempat kami. Alhamdulillah di siang hari ini kita akan mengadakan praktik latihan coaching ya. Ya Pak. Ya, seperti yang sudah Bu Julia sampaikan melalui WhatsApp kemarin bahwa Bu Julia rencananya akan melakukan praktik coaching dengan Bu Juli.
dan meminta saya agar berkenan menjadi pengamat. Apa benar begitu, Bu Julia? Benar Pak Rais. Ya, gini Bu Julia. Sebelum mengadakan praktik latihan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Julia berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach. Yang pertama, tentang alur tirta pada kegiatan coaching yang meliputi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, nanti saya akan menilai alur tirtanya yang Bu Julia lakukan selama proses coaching dengan Bu Juli. Nah, semoga saja nanti alurnya terlihat dengan jelas ya, Bu Julia. Iya Pak Rais, semoga saja. Ya, kemudian yang kedua yang akan saya amati adalah kompetensi inti coaching. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yang mana merupakan kemampuan dari Bu Julia untuk bisa hadir secara penuh terhadap coachingnya. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Nanti diusahakan menghindari berasumsi atau menjudge coachingnya atau Bu Juli ya. Serta nanti Bu Julia diharapkan mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga membuat coach bisa menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi. Iya Pak Rais. Ya, kalau boleh tahu Bu Julia, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang menjadi fokus Bu Julia untuk saya amati? Saya itu memprioritaskan yang pertama, yang pertanyaan berbobot Pak Rais. Oh ya, baik Bu Julia, saya akan mempersiapkan rubrik penilaiannya. Nanti akan saya catat isi pembicaraannya. Oh ya Bu Julia, kira-kira rencana yang Bu Julia lakukan dalam praktek coaching nanti apa ya? Itu saya sebagai coach akan melaksanakan coaching dengan menjalin kemitraan dengan coach dalam hal ini adalah Bu Yuli Pak, yang menginginkan muridnya tentang semangat dan antusias kalau bisa dikatakan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya. Oh iya, lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Julia apa ya kalau boleh tahu? Iya Pak, indikator dari tujuan pengembangan yang saya inginkan itu adalah saya mampu menggali pertanyaan dari Bu Yuli agar bisa memecahkan masalahnya sendiri. Sehingga Bu Yuli nantinya bisa menciptakan ide serta mendapat solusi memecahkan masalahnya sendiri bukan dari saya sebagai coach. Begitu Pak Rais. Oh iya, bagus ya Bu Julia. Nah, baik, sekarang saya persilahkan Bu Juli dan Bu Julia untuk memulai latihan coachingnya. Monggo, silahkan. Iya Pak, terima kasih. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Yulia, maaf mengganggu waktunya sebentar. Jenengan sibuk mboten? Boten. Jadi apa gini, ya Bu? Gini Bu. Jadi saya itu mau cerita mengenai apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, mau cerita apa Bu? Jadi murid saya di kelas itu kok kelihatannya tidak bersemangat ya Bu ya, kayak kurang antusias gitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Apalagi waktu pelajaran matematika Bu, materi perkalian lagi lah, itu kayaknya mereka kok tidak ada semangat, tidak antusias seperti itu Bu. Oh, permasalahannya pembelajaran di kelasnya Bu Yuli. Nggih. Ya kalau menurut Bu Yuli sendiri, apa yang bisa Ibu harapkan dari pembicaraan kita siang ini, Bu? Jadi saya pengen ngobrol dengan Bu Julia itu untuk sharing Bu. Siapa tahu saya punya ide atau pencerahan atas permasalahan yang saya miliki di kelas. Sehingga saya bisa lebih semangat lagi dalam mengajar. Seperti itu Bu. Oh, maksudnya dari kurang semangat dan antusias tadi yang bagaimana ya Bu Yuli? Jadi murid saya di kelas itu toh Bu, itu seneng ngomong sendiri dengan temannya. Itu mereka tidak mau memperhatikan saya. Tak pikir-pikir saya juga sudah dandan cantik dengan pakaian ya rapi, tapi kok mereka lebih seneng ngomong sama temannya ya Bu ya. Kemudian setelah itu mereka itu senengnya kayak sibuk sendiri, gambar sendiri, kemudian
intinya tidak mau fokus itu loh Bu, dan tidak mau memperhatikan apa yang saya jelaskan seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu. Memangnya setiap pembelajaran apa sih yang Bu Yuli laksanakan di kelas? Ya seperti biasa toh Bu, saya ngasih materi, kemudian bagian yang penting saya tulis di papan tulis, mereka mencatat dan mendengarkan, ya seperti itu Bu. Apa mungkin anak-anak saya bosan ya Bu ya dengan cara mengajar saya yang seperti itu ya Bu ya. Bagi mereka mungkin lebih menarik ngomong sama temannya daripada mendengarkan apa yang saya omongkan ya Bu ya. Jadi kayaknya mereka itu tidak semangat dan tidak antusias dalam pembelajaran. Oh, itu bisa saja Bu Yuli. Biasanya memang ada seperti itu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Yuli semangat lagi dan antusias dalam pembelajaran? Apa ya? Apa mungkin murid-murid saya suka dengan video atau mungkin dikasih selipan gambar-gambar atau poster-poster yang warnanya mencolok karena mereka kan senangnya gambar Bu. Jadi kalau mereka ketemu gambar atau poster yang warnanya menarik mungkin mereka lebih suka kali ya Bu ya. Nah itu Bu Yuli, saya sependapat dengan jenengan. Kemudian ada yang lain Bu, biar murid menjadi semangat dan antusias belajar di kelas Bu Yuli. Jadi, gini Bu, tak kasih ice breaking aja gimana Bu? Jadi biasanya kan kalau mereka rame itu kalau tak kasih lagu-lagu, ice breaking itu mereka langsung fokus, langsung diam. Kemudian tak kasih pembelajaran yang bisa berpusat pada murid mungkin aktivitasnya, atau pada saat matematika menggunakan trik jari matematika mungkin Bu, jari perkalian, kira-kira itu bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa Bu, itu menurut saya sangat bagus Bu. Saya yakin sekali bila Bu Yuli bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-muridnya semakin antusias, kemudian semakin bersemangat, juga fokus dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Bu Yuli. Kemudian selanjutnya rencana apa yang bisa dilakukan lagi Bu Yuli? Kalau rencana saya ya Bu, yang pertama itu pastinya saya akan mengajar menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi murid Bu. Misalnya menggunakan LCD proyektor dengan menampilkan video-video yang saya download. Kemudian saya juga mencari referensi mengenai materi apa yang diminati anak, yang sesuai dengan bakat-bakat murid saya. Kemudian saya juga menyelipkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka Bu. Jadi materi yang cenderung ke arah permainan dan juga yang menggunakan media-media zaman sekarang Bu. Contohnya kayak internet, kemudian kayak kuis yang berbasis teknologi kayak gitu Bu. Seperti itu Bu rencananya Bu. Itu bagus Bu rencananya Bu. Bu Yuli dalam menyikapi permasalahan murid-muridnya, mudah-mudahan terlaksana dengan lancar dan berhasil sehingga murid-murid akan menjadi murid yang semakin inovatif, semakin cerdas semuanya ya. Nggih, terima kasih loh Bu Yuli ya. Sekarang saya jadi lega. Saya kok semacam dapat pencerahan gitu apa yang harus saya lakukan dengan berbicara dengan Bu Yuli ya. Ya sama-sama ya Bu Yuli. Sekarang kan hati Bu Yuli sudah merasa lega, merasa senang, ya kan? Kemudian selanjutnya apa Bu Yuli terhadap rencananya itu komitmennya apa? Saya ingin tahu. Untuk komitmen berarti saya mulai dengan membuat RPP Bu. Jadi nanti rencananya itu RPP yang saya gunakan itu RPP yang mengasihkan, kemudian yang menggunakan banyak media dan sumber belajar, yang membuat anak itu semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat yang mereka minati seperti itu Bu. Ya, wah idenya bagus sekali Bu Yuli. Saya acungi jempol. Ya, saya sangat mendukung ya Bu ya dengan gagasan Bu Yuli tadi. Apa yang bisa mendukung rencana Bu Yuli selanjutnya?
Kalau RPP sudah, mungkin saya akan berkolaborasi Bu dengan Bu Dian, guru komputer. Nanti Bu Dian mungkin bisa mengajari saya cara mendownload video-video yang baik, kemudian cara setting. Biasanya kan selama ini saya pakai LCD itu untuk menampilkan PPT Bu, saya belum bisa mengoneksikan dengan sound systemnya. Ya mungkin nanti saya minta tolong Bu Dian untuk men-setting bagaimana cara menghubungkan laptop dengan sound. Kalau kabelnya itu dimakan tikus Bu, jadi harus pakai Bluetooth dan saya nggak bisa ini. Oh, Jadi begitu ya. Ya, itulah pentingnya Bu Yuli kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Semoga berkelanjutan untuk kebutuhan murid-murid kita semua ya Bu Yuli ya. Oh, nggih Bu. Terima kasih ya Bu Yulia atas waktu sharingnya. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu berinovasi, berkreasi, dan yang tentunya guru yang selalu dilindungi oleh anak didik kita. Bu Yulia, saya mohon pamit sekalian. Jadi ini saya ada undangan rapat dinas, Bu. Oh, gitu ya Bu. Rapat Dapodik ini. Jadi saya tak langsung saja, nggih. Terima kasih banyak loh Bu Yulia atas waktunya. Iya Bu Yuli, sama-sama. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya untuk rapat Dapodik. Monggo Bu Yulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Yuli. Bu, matur suwun. Ya, oke. Latihan coachingnya sudah selesai. Ya, alhamdulillah ya, Bu Zulia dan Bu Juli. Tadi praktik coachingnya berjalan dengan lancar. Ini saya menikmati praktik coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, dalam praktik coaching tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Zuli sangat leluasa mengutarakan unek-uneknya. Pada akhirnya beliau mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu Zuli ya? Iya Pak Is. Ya, tadi saya mencatat beberapa poin penting dari praktek coaching yang sudah dilakukan Bu Zulia sebagai coach dan Bu Zuli sebagai coachee. Nah, dalam catatan saya yang pertama, Bu Zulia sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur Tirta ya. Tadi sudah menanyakan tujuan, sudah tampak di awal coaching. Bu Zulia juga sudah mampu mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coachee-nya. Bu Zuli juga sudah mampu mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi ya, yang akan dilakukan, serta sudah menanyakan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh coachee-nya untuk komitmen terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian catatan saya yang kedua, ini yang terutama yaitu kompetensi inti coaching yang menjadi fokus dari Bu Zulia tadi ya, yaitu pertanyaan berbobot ya Bu Zulia. Iya Pak. Alhamdulillah Bu Zulia juga sudah mampu secara konsisten memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga pada akhirnya coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi ya. Di antaranya tadi coachee-nya sudah bisa menemukan ide segar untuk membuat rencana pembelajaran atau RPP yang mengasihkan dengan menggunakan media, model, serta sumber belajar yang bervariasi. Nah, dalam checklist rubrik penilaian saya juga, dalam hal ini indikator ketercapaian pengembangan, semuanya sudah tercentang ini Bu Zulia. Luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya boleh menilai kegiatan praktek coaching yang dilakukan Bu Zulia dan Bu Zuli tadi, kalau boleh menilai dari skala 1 sampai 4, ini Bu Zulia sudah mendapat nilai 4 Bu Zulia. Terima kasih Pak. Ya, kalau boleh tahu Bu Zulia, berdasarkan hasil praktek coaching tadi, dengan kemampuan Bu Zulia dalam memberikan pertanyaan berbobot yang sudah baik, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Zulia ke depannya? Oh iya Pak Ais, kompetensi kehadiran penuh Pak saat pelaksanaan coaching. Kemudian sehingga coaching nyaman dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, serta kompetensi mendengarkan aktif terkait dengan jawaban dari coaching, yaitu dengan sabar serta rasa empati Pak Rais.
Ya, baik Bu Julia, sukses selalu ya buat Bu Julia dan juga Bu Juli. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rais. Ya, sama-sama Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Juli? Alhamdulillah baik Pak Robin. Pada praktek coaching kali ini, di mana Bu Juli sebagai coach dan Bu Julia sebagai coacher. Sebelumnya akan kami sampaikan beberapa indikator penilaian dalam proses coaching nanti, Bu. Antara lain proses coaching sudah menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian 3 komponen inti coaching sudah diterapkan coach atau belum. Oh nggih Pak. Kalau boleh tahu, Bu Juli, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti? Nggih Pak, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti itu adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, diskusi permasalahan yang dihadapinya Pak. Kompetensi mana ya yang akan Bu Juli kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Robin. Oh gitu. Nggih. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu Juli. Indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Juli dalam proses coaching kali ini. Nggih Pak, jadi indikator dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu coach saya di sini itu Bu Yulia mampu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, begitu Pak. Oh, itu Bu Juli. Terus cukup sekian dulu nggih. Nggih, Pak. Pertanyaan pra observasi saya kali ini. Silahkan Bu Juli melakukan coaching terhadap Kuci, yaitu Bu Julia. Nggih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yulia. Monggo, nggih. Meminta waktunya sebentar Bu. Oh, nggih Bu. Pripun nggih Bu? Ada apa ini? Iya Bu, saya mau Nggih. cerita tentang apa Nggih. yang saya alami Bu. Nggih. Tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu, pengawas sekolah yang hadir ke sekolah saya Bu. Nggih. Pripun Bu Yulia? Begini Bu, tadi itu saya baru saja mendapatkan teguran dari Nggih. kepala sekolah. Kepala sekolah itu Bu menerima laporan dari pengawas sekolah Bu yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nggih. Kemudian pengawas sekolah itu melakukan supervisi tanpa keberatan Bu. Ketika saya mengajar tanpa buku teks, seperti itu Bu. Oh, ngoten. Iya, saya itu kan mengajarnya dengan memanfaatkan sumber-sumber lain Bu, tidak memakai buku teks. Nah, ketika Pak pengawas itu mengingatkan saya menyampaikan jika saya itu tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, seperti itu Bu. Oh, ngoten nggih Bu. Iya. Terus kemudian Pak pengawasnya nggih. itu tampaknya tersinggung Pak Bu dengan jawaban saya.
Dan beliau itu memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah saya, Bu Yuli. Jadi saya bingung, Bu. Oh, ngoten nggih, Bu. Padahal jenengan sudah bagus loh, Bu, mengajarnya menggunakan media dan sumber belajar lainnya, namun tetap sesuai dengan kurikulum. Kalau boleh saya tahu, Bu Yulia, kira-kira apa yang mau Bu Yulia dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Iya, Bu Yuli. Saya itu pengen dapat pencerahan dari Bu Yuli. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ke depannya, Bu, terkait masalah tadi, Bu? Oh, nggih. Semoga saya bisa mencerahkan nggih, Bu. Iya, Bu. Gini, Bu, menurut Bu Yulia, kira-kira hambatan apa nggih yang menyebabkan Ibu itu mengajar tanpa menggunakan buku teks dengan media yang lain seperti itu, Bu? Kan karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu. Dan karena itu saya sudah kuasai, saya sudah hafal, karena saya sudah beberapa tahun itu ada di kelas itu, Bu, di kelas 5, seperti itu, Bu Yuli. Oh, ngoten. Jadi saya merasa sudah menguasai materinya. Jadi jenengan sudah terbiasa dengan mengajar dengan cara tersebut karena sudah hafal nggih, Bu, dengan materinya. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa kelebihan yang jenengan rasakan pada saat mengajar itu tanpa buku teks, Bu? Kelebihannya apa nggih, Bu? Oh iya, Bu, saya itu merasa lebih bebas kok, Bu. Lebih bebas dalam menyampaikan materi-materi pelajaran saya. Kemudian hal tersebut itu adalah sebagai suatu implementasi, Bu, dari Merdeka Mengajar. Oh iya. Iya. Selanjutnya Bu Yulia, kalau boleh saya tahu, pada saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar nopo nggih? Oh iya, Bu, saya itu biasanya menggunakan sumber belajar itu dari internet, kemudian dari video pembelajaran di YouTube, artikel-artikel ilmiah di internet. Kadang-kadang saya juga menggunakan aplikasi TikTok, Bu. Oh nggih. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu Bu Yulia lebih nyaman menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi nggih, Bu? Iya. Sesuai dengan perkembangan zaman anak nggih. Karena anak sekarang itu kan generasi Z ya. Kalau boleh saya tahu, Bu, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi murid, Bu? Itu kalau saya pikir-pikir ya, Bu ya, itu penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid kok, Bu. Bahkan itu malah bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran yang diajarkan saat itu, Bu, seperti itu, Bu. Saya juga setuju dengan Bu Yulia. Jadi semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, ya, Bu. Semakin banyak sumber belajarnya itu malah semakin baik, Bu. Selanjutnya, Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, Bu, saya itu yang pertama, saya itu akan menghadap kepala sekolah dulu, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya itu telah membuat kecewa Bapak pengawas, seperti itu, Bu. Kalau memang memungkinkan, saya itu ingin bertemu langsung, Bu, dengan Bapak pengawas yang menyupervisi saya itu, Bu. Kemudian supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham lagi, Bu, seperti itu, Bu Yuli. Apa yang mau Ibu Yulia sampaikan kepada Pak Pengawas kalau jenengan punya kesempatan untuk berjumpa? Ya, saya itu, Bu, ingin mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya itu dari buku teks, kemudian saya menggunakan lingkungan sekitar juga, menggunakan internet, kemudian menggunakan video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan bebas, Bu, dengan merdeka, seperti itu, Bu. Nanti mau saya katakan seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Yulia. Mudah-mudahan berhasil, nggih, Bu, nggih. Amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Oh, gitu ya, Bu. Komitmen saya itu, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran, Ibu, yang menggunakan banyak sumber belajar. Karena untuk mengeksplorasi materi, sehingga
murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya senang Bu dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya Bu, agar mereka bebas Bu untuk memilih sumber belajarnya sesuai keinginan mereka Bu, seperti itu Bu Yuli. Oh, bagus sekali rencana Bu Yulia ini. Jadi kayak merdeka belajar ya Bu ya, mereka bebas belajar dari sumber manapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya sangat mendukung sekali rencana Bu Yulia ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu. Bu Yuli. Terima kasih ya Bu Yuli atas waktunya untuk sharing hari ini Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu disayang, dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Gimana Bu Yulia? Jenengan sudah dapat pencerahan belum? Sudah Bu, tadi sudah dapat pencerahan dari jenengan. Terima kasih Bu Yulia. Sama-sama Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya Bu Juli dan Bu Julia. Sangat menarik sekali tadi. Secara garis besar, alur cerita pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya Bu Juli dan Bu Julia. Mulai dari tujuan coaching, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksinya juga sudah tampak, serta tanggung jawabnya juga sudah tampak. Jadi untuk alur cerita semuanya sudah nampak keseluruhannya. Tadi di awal Bu Juli ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Julia. Kalau dalam pengamatan saya tadi, Bu Juli sudah menerapkan kompetensi mendengar aktif dengan tidak memberikan penilaian terhadap UC. Bu Juli juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Julia dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ingin saya tanyakan, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang tampak dari pengembangan yang diinginkan Bu Juli? Terima kasih Pak. Jadi indikator yang tampak dari coaching tadi yaitu ada beberapa pertanyaan yang menurut saya adalah pertanyaan berbobot. Harapannya coaching itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini Pak. Nah Bu Juli, tadi kan sudah melaksanakan coaching. Ibu juga sudah mempunyai kompetensi mendengar aktif serta mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Julia. Nah, yang mengarahkan Uci menemukan solusi permasalahannya sendiri. Kalau saya boleh tahu, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa ya yang akan Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh untuk coaching Pak. Jadi tadi kan selama proses coaching juga ada sedikit beberapa gangguan kayak suara, itu sedikit banyak juga mengurangi fokus saya. Lah yang saya inginkan itu memang benar-benar hadir penuh untuk coach saya agar coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan semoga semuanya bisa tercapai Pak, sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi coach saya dengan lebih baik lagi. Ngoten Pak. Baik, Bu Yuli sangat luar biasa, Bu Julia juga sangat luar biasa. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih, Pak. Sami-sami Bu Juli dan Bu Julia. Bisa.